Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin fin nar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini masih dapat kita lanjutkan daurah kita dari 40-an hadis tentang dakwah dan perjuangan. Motivasi kita adalah motivasi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dengan riwayat-riwayat yang indah dari kalangan, dari praktek generasi salaful ummah. Dan hidup ini ya ikhwan, ini ada dua catatan penting. Pertama, agama kita ini at-targhib wa tarhib. At-targhib, motivasi buat kita untuk bergerak melakukan amal dan dakwah. At-tarhib adalah ancaman-ancaman buat kita agar kita menghindari diri dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Rabbul Alamin. Maka sungguh sangat indah Al-Hafiz Al-Mundhiri menulis kitab At-Targhib wa Tarhib, dan dipilih hadis yang sahihnya, dipilah mana hadis yang dhaifnya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dengan sangat indah pula Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala mensyarahnya. Kalau kita tengok agama kita ni, beliau memberikan mukaddimah tentang pentingnya at-targhib dan tarhib ini. Di antara uraian Syekh Sulaiman hafizahullah ta'ala adalah tentang agama kita ini ada tarhib dan targhib. Yang pertama. Yang kedua, motivasi apa lagi selain daripada motivasi agama, motivasi Quran dan Sunnah ini? Ini rasa indah-indah motivasi buat kita. Nahnu qaumun a'adzanallahu bil Islam. A'adzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah Ta'ala muliakan dengan Islam. Bahkan sebaliknya, ketika kita mencari kemuliaan selain dari Islam, Allah hinakan kita. Motivasi terbaik adalah motivasi dari kalam Allah, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Para talabatul ilmi sekalian, sahabat-sahabat semua yang saya cintai kerana Allah Tabarakar Rahman. Kita lanjut ke hadis yang keberapa? Khilaf ahli ilmu. Barakallahu fikum. Baik ikhwan, tadi kita sampai ke hadis yang ke-27.
Sekarang kita hadis yang ke-28 lagi. Tadi saya sampaikan kalau saya tambah 7 insyaallah sampai 35 hari ini, malam ini. Kalau saya tambah 5 lagi besok subuh sampai 40. Kalau ada lagi perlu tambah 1 2, 42 atau 43. Nanti revisi lagi. Yang mungkin sama temanya, dihilangkan hadis itu, tapi dimasukkan dia menjadi catatan yang lain seperti arba'una hadisan fil fitan itu, 40 hadis tentang fitnah itu akhirnya jadi al-bayan anil fitan. Nanti ini juga seperti itu tuh, tentang dakwah ilallah. Kita kasih judulnya catatan pelajaran ya tentang dakwah ilallah. Itu dia. Silahkan tengok hadis yang ke-28 itu. Ini juga metode dalam dakwah. An Abi Sa'id al-Khudri qalat an-nisa'u An Abi Sa'id al-Khudri qalat an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id al-Khudri, semoga Allah taala meridainya, radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qalat an-nisa'u, seharusnya begitu. Telah berkata perempuan atau wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata dia? Ghalabana alaikar rijal. Ini lelaki ini mengalahkan kami. Untuk apa? Untuk bisa bertemu denganmu, untuk bisa mengambil ilmu darimu, untuk bisa mengambil fawaid darimu. Faj'al lana yawman min nafsika. Tolonglah Nabi, berilah kami waktu 1 hari untuk bermajlis dengan dirimu. Allahu akbar. Faj'al lana yawman min nafsika. 1 hari saja dari dirimu. Mereka minta waktu Nabi. Allahu akbar. Ini hadis menunjukkan apa? Betapa gigih dan semangatnya para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa bahwa diri mereka dikalahkan oleh para lelaki. Padahal di saat yang sama para wanita ni ya ikhwan, memang jihad mereka adalah di rumah mereka. Allahu akbar. Jihad perempuan itu bukan di medan jihad. Jihad perempuan itu adalah di rumah mereka. Bahkan salat mereka yang paling utama adalah di dalam fi qa'ri baiti, di tempat yang paling dalam dari rumahnya itu. Antum bayangkan itu. Makanya jihad para wanita itu adalah dengan berkhidmat kepada suaminya, ya, menjadi ibu bagi anak-anaknya. Ketika kita tengok ayat-ayat yang berbicara tentang wanita itu fungsinya ada apa? Sebagai anak, sebagai suami, sebagai ibu, ya, sebagai ibu. Paham tu? Wanita ni kemuliaan mereka adalah dengan mereka menjadi apa? Senantiasa berada di rumah-rumah mereka. Allahu akbar. Dan ingatlah, para wanita ini di lain riwayat, ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihina jihad la qitala fihi. Ya. Bagi mereka jihad tidak ada peperangan ya di dalamnya. Ya, yang paling bisa itu al-hajj. Dalam hadis ini al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Ya. Kemudian ada hadis lagi tentang bagaimana para wanita ini jaminan sorga untuk mereka ketika mereka menepati rumah mereka, ketika mereka salat dengan lima waktu dan taat kepada suami mereka. Apa? Iya. Ya begitu. Ini tidak kita ragukan lagi. Baik. Lalu mereka ini diberikan janji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa wa'adahunna yawman laqiyahunna fihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada mereka
berjanji yakni memberikan satu hari, ini satu saja, satu hari untuk bertemu dengan mereka. Laqiyahunna, Nabi SAW bertemu dengan mereka. Ini coba di apa nih nanti dicari cara kalau mati bisik apa caranya begitu. Ini nggak apa-apa juga. Baik, saya ulangi. Faj'al lana yawman min nafsika fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi. Ketika mereka para wanita itu merasa iri, tepatnya ghibtah, mereka merasa terkalahkan oleh para lelaki dari perjumpaan mereka dengan mudah bersama Nabi SAW. Di saat yang sama mereka tahu bahwa jihadnya mereka paling hebat adalah haji dan umrah. Di saat yang sama mereka juga sudah memahami bahwa kemuliaan para wanita itu adalah di rumah-rumah mereka, taat kepada suami mereka. Ada jaminan untuk mereka ketika mereka menetapi salat 5 waktu, kemudian berbakti kepada suaminya. Namun ternyata keinginan mereka untuk menuntut ilmu membuat mereka iri kepada lelaki dan mereka meminta waktu satu hari saja. Fawa'adahunna yawman, Nabi pun berjanji kepada mereka untuk berikan satu hari laqiyahunna, untuk berjumpa dengan mereka, yakni memberikan pelajaran kepada mereka. Fihi fa'wad, pada hari itu. Fawa'adhahunna, lalu Nabi SAW memberikan pengajaran kepada mereka. Wa amarahunna fakana fima qala lahunna, lalu dan memerintahkan mereka, di antara yang disampaikan adalah ma min kunna imra'atun tuqaddimu thalathata min waladiha illa kana laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun wathnataini faqala wathnatain. Allahu akbar. Kata Nabi, di antara pelajaran yang diberikannya, ini kan khusus buat mereka para wanita. Tidaklah salah seorang di antara kalian, tidaklah di antara kalian para wanita ini, ya, yang didahului wafat oleh 3 orang dari anaknya, kecuali akan menjadi tabir bagi dirinya dari neraka. Allahu Akbar. Mereka berkata, mendengarkan itu, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Rasul pun menjawab juga, faqala wathnatain, 2 juga. Allahu Akbar. Antum mesti ingat, hari ini di antara upaya orang-orang Yahudi dan Nasara merusak generasi umat ini ada dengan 3 hal. 1, mereka merusak umat ini agar mereka tidak menaruh rasa hormat lagi kepada para pemimpinnya, sehingga umat ini bisa saja mendemo para pemimpinnya. Umat ini bisa saja apa? Umat saja bisa menjelek-jelekkan pemimpinnya, tidak mendoakan mereka dengan doa kebaikan. La ilaha illallah. Cara yang pertama. Cara yang kedua, umat ini mereka rusak dengan cara dimasuki doktrin, dirusak pemikiran-pemikiran mereka, pemahaman mereka agar tidak memandang mulia para guru mereka yang berada di tengah-tengah mereka itu. Akhirnya rusak. Guru dibutuhkan dalam satu bangsa. Bahkan bangsa itu, manakala bangsa itu mau bangkit, maka butuh guru-guru pejuang yang rela berkorban. Tapi akhirnya mereka jauh dari petunjuk para ulama.
sehingga memandang remeh guru dihinakan. Padahal lihat kitab para ulama, sampai ada kitab khusus tersendiri yang menyebutkan tentang bagaimana adab murid kepada guru. Atau seperti kitab apa betul kitab yang kita buat dulu di sini? Adabul muta'allim tujahal mu'allim fi tarikhinal ilmi. Adab murid kepada guru dalam sejarah keilmuan kita. Ajib. Lihat kitab-kitab tersebut. Namun dirusak. Sehingga tengok dengan mudahnya di sekolah-sekolah umum guru mereka sitat. Tahu sitat? Mereka ketapel. Dengan mudahnya mereka bahkan membunuh guru. La ilaha illallah. Mengaibi gurunya, mencaci gurunya, namimah, macam-macam. Sehingga ketika guru tidak lagi dipandang mulia di hadapan mereka yang seharusnya berguru, maka rusaklah umat. Dan cara yang ketiga adalah mereka merusak kaum wanita umat ini, umat Islam ini, sehingga wanita-wanita ini tidak bangga lagi menjadi sosok wanita sejati yang banyak melahirkan anak, sehingga wanita tidak pede lagi memiliki anak yang banyak. Padahal Nabi SAW berbangga dengan umatnya yang banyak di hari akhirat kelak. Dan manakala membaca hadis ini ya ikhwan, saya sangat berharap semoga hadis ini di antara yang akan didapatkan oleh emak saya insyaallah. Ya. Karena emak saya antum tahu, di antara orang yang berat ujian hidup dia. Waktu kecil emak saya, dia punya abang. Emak dia pergi apa? Pergi ke hutan, bekerja di hutan. Emak saya ini tidur dekat abang saya di rumah tuh, kecapean tak apa, akhirnya ternyata qadarullah, belum lagi ayah maknya pulang, abang dia nih, abang kandung dia meninggal dunia. Tak lama setelah itu meninggal adiknya. Tak lama setelah itu emak dia pun meninggal dunia melahirkan. Emak dia wafat, adik dia pun masih hidup. 1 bulan setelah itu adik kandung dia yang dilahirkan mak dia tuh meninggal dunia pula. Tinggallah dia seorang diri bersama ayahnya. La ilaha illallah. Emak saya pun menikah dengan ayah saya. Allah uji lagi anak pertama emak saya. Abang mana itu anak kedua itu. Maka saya panggil Onga. Emak saya melahirkan beberapa anak. Kedua hidup, ketiga meninggal dunia lagi. Keempat ya juga wafat. Keempat perempuan ya. Ketiga ya berarti. Kemudian lahir saya. Kemudian adik saya. Kedua adik saya pun mendahului mak saya. Semoga saya berharap ini di antara yang didapatkan oleh mak saya di hari akhirat. Dan jangan takut. Wanita hidup di dunia ini wahai para wanita hanya sebentar. Sebentar saja. Enggak lama-lama. Dan makanya wanita yang mati dalam melahirkan itu mati syahid, terhitung syahid dunia. Baik. Ya dia dimandikan juga. Jangan tidak dimandikan pula nanti syahid Anda dimandikan. Beda dengan syahid besar itu. Baik. Ini pelajaran apa? Tengok. Banyak pelajaran di sini, semangat para wanita. Banyak hadis-hadis yang lain di mana mereka tidak malu bertanya kepada Nabi tentang fatwa yang seharusnya malu, yang wanita-wanita lain malu untuk bertanya kepada Nabi, tapi mereka tidak malu. Bahkan Rasul memuji wanita-wanita apa? Ansar ya. Ya. Wanita Quraisy atau Ansar. Di mana mereka dipuji oleh Nabi SAW, tidak menghalang sifat malu mereka, tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Allahu Akbar. Dan hadis ini menjadi faedah bagi para dai untuk mengkhususkan waktu pula untuk memberikan pengajian dan pelajaran buat wanita. Al-mar'atu imadul bilad. Idza fasadatil bilad. Wa idza salahatil bilad. Wanita itu adalah tiangnya negara. Itu bukan hadis, itu ungkapan orang Arab, para penyair. Apabila baik wanita itu maka baik pula negara. Apabila buruk wanita itu buruk pula negara. Maka kalau antum bilang istri antum ibu negara, betul juga tuh.
Karena tiang negara. Wanita. Islam memuliakan para wanita. Lihat buku sejarah yang ditulis oleh Syekh Raf'at Basha itu disebutkan bagaimana para wanita itu dihinakan, ya, oleh kaum-kaum yang lain sebelum Islam, agama-agama lain, tapi Islam mengangkat derajat wanita. Allahu Akbar. Tapi ingat, kita memberikan pelajaran kepada wanita ini, ma tartu ba'di fitnatan adurru 'ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berat ku tinggalkan buat lelaki sepeninggalanku daripada fitnah wanita. Jadi boleh ngasih pelajaran sama wanita ini, boleh. Tapi antum jangan sampai pula akan menimbulkan fitnah. Karena begini, tengok fatwa para ulama seperti dalam beberapa kitab, dalam syarah Bulughul Maram itu dalam hadis tentang salam, ya, di antara syuruhat para ulama kita itu mereka menjelaskan bahwa ketika salam itu, atau juga di dalam Adabul Mufrad, ya, tentang ini yang lebih detail, ya, Adabul Mufrad, ya, tentang bolehnya salam, memberikan salam ke wanita kepada seorang lelaki atau lelaki kepada wanita, ya. Tetapi ketika para ulama kita memberikan fatwanya, ketika menimbulkan fitnah, jangan. Ya, jangan. Karena fitnah itu lebih berbahaya. Ya, tengok dalam hadis tentang fitnah ala rislikuma. Ketika Rasul mengantar Safiyah, ya, ada dua orang sahabat yang tengok jalan cepat, ala rislikuma, hati-hati kalian. Inna Safiyah bintu Huyai, kata Nabi. Dia Safiyah, anaknya Huyai. Rasulullah sebutkan, ini istri beliau, hati-hati jangan kalian terfitnah. Fitnah wanita itu dahsyat. Sebab Rasul menyebutkan al-mar'atu auratun idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita itu adalah aurat. Aurat, wanita itu aurat apabila dia keluar dihiasi selalu oleh syaitan. Semua tubuh mereka itu aurat. Apabila dikeluar dia dihiasi oleh syaitan. Maka hati-hati ya ikhwan, berikan pelajaran buat wanita. Berarti tidak boleh Ustaz kalau ngajar tu tak pakai tabir. Boleh. Tetapi dia dan antumnya terfitnah, tidak. Atau orang yang lain yang melihatnya terfitnah, tidak. Maka tengok masjid-masjid di Yaman, antum sudah sampai sana. Masjid-masjid di Saudi memang betul-betul mereka menjaga para wanita. Di Saudi itu ajib, ada musalla. Masjid itu kan masjid, ada musalla nisanya. Di Masjid Jauhar tu saya tengok ada begitu kan. Ada musalla nisanya, tempat salat perempuan. Musalla tu kan tempat salat dalam masjid. Kadang yang disebut musalla dalam Islam itu satu tanah lapang, dua tempat salat kita dalam masjid, atau tempat salat yang tidak diwakafkan lahannya. Itu tempat salat di kantor, itu musalla namanya itu. Dalam masjid ini musalla, ada musalla wanita. Barakallahu fikum. Demikianlah para ulama kita menjaga para wanita. Faham tu? Dan ketika para ulama kita memandang bahwa bagaimana hukum tentang cadar, ya, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala memang berpendapat bahwa cadar itu tidak wajib, tapi ketika mendatangkan fitnah maka jadi wajib. Dan ketika para ulama kita bermunazarah tentang perkara ini, jadi janganlah berpendapat, jangan pula lah ketika ada orang satu tempat itu semua bercadar, nanti orang tak terbiasa kemudian bisa menimbulkan fitnah, buka-bukaan di sana. Hati-hati. Ini pelajaran khusus buat para wanita. Dan memang mendidik wanita itu berat. Mau berapa kali saya ulang? Ya. Makanya perlu pelajaran khusus buat mereka. Makanya saya pesan, wasiatlah kalau rasanya antum belum sanggup punya pondok dan itu ada pondok putrinya, jangan buat pondok putri. Faham tuh? Saya ulangi lagi ya. Kalau rasanya satu waktu nanti saya telah tiada, antum belum sanggup rasanya untuk buat pondok putri, antum sendiri yang bisa rusak dengan didik wanita, jangan buat pondok putri. Selesai. Faham tuh?
Tapi antum harus tingkatkan iman. Sampai kapan antum tidak mendidik para wanita? Di mana nanti murid-murid antum jodohkan? Di mana murid-murid antum nanti antum selamatkan? Nah itu pula. Antum mau cari murid-murid di sekolah umum tuh, maka mau nggak mau antum tuh tingkatkan kapasitas diri terus untuk bisa mendidik wanita nih. Makanya di pondok ini saya menganjurkan pakai cadar itu ya cadar yang seperti yang kita di santriwati kita pakai, bukan yang tapak keningnya. Faham tuh? Jangan bermudah-mudahan. Nanti murid nak nazar, boleh nak kirim fotonya dulu ustaz. Kirimnya sama antum tuh. Antum tengok dulu, nanti antum nazar namanya dulu tuh. Dan saya berwasiat pondok ini jaga terus. Ya. Alhamdulillah saya tidak tahu istri Ustaz Jefran, istri Ustaz Halim, istri Rifan, istri Ustaz apa nih? Ustaz Zaki, siapa lagi? Cak. Dia tuh hampir tersebut istri Ustaz Abdullah, ya. Tak tahu saya. Tapi ada tempat sakralnya di rumah tuh, nazarnya. Wes sudahlah ini panjang nih, tapi ini penting, ya. Ini juga di antara nasihat Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala. Ya. Untuk pondok tuh hati-hati. Dia ke murid-murid beliau belum nampak ajaran buat pondok putri. Karena didik perempuan tuh payah. Antum perlu talaki juga pada saya dulu nanti. Mana seperti apa? Kalian para wanita nih, kalau nanti ada pondok laki kita, pondok putri, jaga laki itu. Ingat ucapan saya nih, laki itu dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Tak di sini pelajaran kita sekarang. Beristifadahlah dari, ya mungkin dari umi kalian, dari istri saya atau yang lain-lainnya. Ya, barakallahu fikum. Banyak cara. Hadis yang ke-30. Anas anna rajulan min ahli al-badiyah kana. Itu untuk perempuan ya. Ini lain lagi bagaimana Nabi berdakwah. Jadi semua lini Nabi berdakwah. 28 tadi. Oh ya, asan tuh. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismu Abdullah. Ini dia. Wa kana yuqallabu himaran wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi asy-syarab fa utiya bihi yawman fa amara bi fajulida فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ada seorang laki-laki di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Abdullah. Dia dijuluki dengan keledai karena ia suka membuat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa, dan Nabi telah mencambuknya karena ia mabuk. Ia suka mabuk. Satu hari ia tertangkap lagi dan Nabi memerintahkan lagi dia agar dicambuk dia. Dicambuk. Jadi kalau ada orang kata tak bolehlah pukul murid itu, pukullah. Tuh Nabi pukul, cambuk. Ya. Tapi tengok fikih darab namanya, fikih pukul. Ada fikihnya memukul tuh. Tak semua orang, nanti antum kena ham. Zaman sekarang ni payah. Kita memang berhadapan dengan satu peradaban besar yang banyak bertentangan dengan peradaban al-Islam, ya. Lalu satu hari dia tangkap lagi dan Nabi merintahkan dari dicambuk. Lantas salah seorang sahabat berkata, karena ada muak dia, Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah dia ni. Dan Nabi berkata, dan dia alasannya ma'aktsara ma yu'ta bihi, alangkah seringnya, alangkah banyaknya apa yang dia buat ni, dah sering dia lakukan berulang-ulang, itu aja kerja dia. Ada dilarang itu juga lagi, ada dikeluarkan dibuat juga lagi, ada diberhentikan ada diulang juga lagi, kerja dia tu.
La ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dengar itu Nabi berkata, la tal'anuhu, jangan laknat dia. Fa wallahi, maka demi Allah, ma alimtu innahu yuhibbullah wa rasuluhu, jangan kalian laknat dia. Demi Allah, setahuku dia mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal pekerjaan dia kacau bilau, kata orang seberang. Sabar. Ada satu buku di rumah saya itu bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang-orang yang berbuat kesalahan. Buku kecil. Dan ada satu kitab yang sangat bagus ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Beliau di antara ulama yang produktif kan, murid Syekh bin Baz rahimahullah taala. Judulnya Kaifa Amalahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Buku ini sudah ada terjemahnya. Seingat saya judulnya interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu judulnya. Dan buku ini pernah dikaji oleh Ustaz Dr. Aris Menanda hafizahullah taala, ya. Kaifa amalahumun nabi, bagaimana Nabi bermuamalah dengan Nabi sallallahu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan mereka. Ini bagus. Ini penting. Cuman memang nanti saya melihat hadis-hadis dalam dakwah ilallah ini itu perlu kita bedakan dengan hadis-hadis dalam pendidikan. Nanti akan kita buat lagi hadis-hadis tentang apa? 40-an hadis tentang pendidikan dan peradaban. Itu dia. Kalau ini dakwah dan perjuangan, nanti tentang pendidikan dan peradaban, atau pendidikan saja kita lihat nanti, kita kumpulkan dulu dari referensi-referensi yang ada insyaallah taala. Hadis yang mulia ini ya ikhwan, barakallahu fikum. Jangan melaknat. Tapi memang berat. Mendidik itu berat ya ikhwan. Antum tahu tak sampai puncak beratnya itu apa? Coba dengarlah. Tahu tak? Puncak seseorang berat itu jatuh ke dalam air mata. Betul tak? Tak bisa lagi. Air mata dia tak bisa menetes lagi, tapi hatinya menangis. Kan ya? Antum kan rasakan nanti itu dalam dunia tarbiyah ini, dalam dunia pendidikan itu beratnya. Makanya saya bilang dakwah dan perjuangan ini apa? Kalau ndak punya tekad yang kuat antum untuk jadi pejuang, berat. Sebab dakwah dan perjuangan ini mendidik ke umat ini makan hati, ulam jantung, minum darah. Makannya hati. Sakit hati terus buatnya. Makan hati artinya mana lagi? Makan hati. Mau diejek orang lah, mau dicaci orang lah, mau sebut-sebut orang lah di belakangan. Ulam jantung, deg-degan terus jantung dibuatnya. Masalah tak kecil-kecil, masalah besar-besar saja. Kadang loyo badan dibuatnya. Bukan kadang sering-sering. Minum darah, memang kurang tidur apa pula darah tak kurang. La ilaha illallah. Tapi antum ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad madha zamanun naum. Makanya saya bilang kadang saya iri melihat orang yang bisa tidur nyenyak. Tapi sesaat saya bangkit lagi dan saya berkata, saya seorang pejuang. Kalau tidak kita tanamkan hal yang seperti itu ya ikhwan, tumbang dalam dakwah dan perjuangan. La ilaha illallah. Tapi kalau antum nikmati ya ikhwan, tengok lagi. Tidak bisa tidur. Kadang kita harus nangis dan orang lain tak boleh tahu yang sedang kita tangisi dari perjuangan dakwah dan pendidikan itu. La ilaha illallah. Berat. Belum lagi seperti hadis sebelum dia saya bilang, jaga aib orang. Jaga apa? Rahasia orang. Khulasatul kalam, la tal'anuhu. Jangan laknat dia. Dia ada kecintaannya walaupun dia sering mabuk, tapi tengoklah dia sering buat Nabi tertawa. Oh, itu pula. Sering buat Nabi tertawa. Baik, hadis yang ke-30.
An Anas anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahiran kana yuhdi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadiyata min al-badiyah. Baca dulu ya. فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال الرجل أرسلني من هذا فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال لكن عند الله أنت غال. Ajib. Ini hadis bagaimana Nabi berinteraksi dengan umatnya. Kalau tadi Nabi berdakwah kepada raja, dan Nabi juga berdakwah kepada anak kecil. Nabi mengkhususkan dakwah hanya untuk para wanita. Ini Nabi khususkan dakwah kepada Nabi juga dakwah dan biarkan Nabi dakwah untuk orang yang memang kadang maksiat kerja dia entah apa-apa. Celaru sebut saja kerjanya. Celaru terus sana sini. Buat ndak elok saja. Ini orang beda lagi. Dari Anas ada seorang laki-laki desa bernama Zahir. Ini Badiyah, pedalaman lah tuh. Bawadi, orang dari pedalaman. Karena memang watak orang kalau dari pedalaman ni aneh-aneh sikit zaman Nabi itu. Tingkah dia beda. Beda dengan kamu. Kamu dari pedalaman? Bukan pedalaman kali itu. Saya yakin beliau jadi ustaz insya-Allah. Karena beliau dulu datangnya sini nangis. Itu dia. Tidak mesti orang nangis jadi buya, bukan. Cuman masalahnya dulu saya sering nangis dulu pondok kelas 1, kelas 2 tuh. Alhamdulillah saya jadi buya. Mudah-mudahan kamu juga jadi buya. Paham tuh? Mas? Saya bicara sama kamu, bukan belakang kamu. Insya Allah kamu jadi kiai. Betul Ustaz Rahman? Bantu dia. Namanya Andi. Udah 2 tahun sini ya. Udah tahun ketiga. Dulu nangis di sini ya. Hafizakallah. Baik. Lalu kerja dia apa? Ia menghadiahi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadiah dari desa. Memang orang desa tu memang sadar dia ada hadiah dia kasih. Ustaz Abu Fairuz tu cerita kadang dulu sama saya, satu waktu beliau keluar dari radio Hang Batang dulu. Begitu keluar, ditengoknya ada ayam jantan. Ada ayam yang sudah ditambatkan di pagar depan radio tu. Rupanya ada satu orang dari pulau di tengah laut sana. Dia selalu dengarkan ceramahnya Ustaz Abu Fairuz di radio Hang Batam. Satu waktu dia kunjungi ustaznya, dia rindu nak jumpa dan saat itu beliau bawa ayam. Itu orang kampung. Hadiah kacang, hadiah pisang, hadiah yang seru-seru dah. Namanya orang kampung. Ubi. Faham tu? Nenas begitu. Walaupun tak sampai juga sekali ini di sini kan. Tapi kan sering dapat kita hadiah dari kampung. Tapi yang satu ni beda sikit perangainya. Nabi sering berbekal dengannya jika mengadakan sebuah perjalanan. Jadi hadiah itu Nabi sering buat bekal. Sering-sering Nabi mengatakan Zahir orang desa, sedangkan kita orang kota. Nabi sangat mencintai dia. Nabi ternyata tak hanya sayang sama orang kota. Beda dengan cerita Ustaz Rahman tadi. Pendeta sana tu pilih-pilih mana orang kaya. Kerana orang kaya kalau ikut jemaat dengan pendeta tu nanti banyak pajak dia. 10% dari dapat uang dia. Makanya dipilih yang kaya-kaya. Tidak. Nabi juga tidak hanya memperhatikan dakwah di kota. Nabi sayang pada dia ni. Allahu Akbar. Nabi sayang sama dia. Allahu Akbar. Inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Dia ni adalah orang pedalaman kita dan kita orang kotanya dia. Tu kata Nabi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu. Nabi orang yang mencintai Zahir ni.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Zahir, sekalipun sayang wajah dia buruk rupa. Tu dia. Memang ada orang yang memang kadang dia mencintai kita tapi dia jelek rupanya. Antum nikmatilah cintanya. Wa kana rajulan damiman, jelek rupanya, ndak ganteng, ndak gagah. Jadi satu waktu mungkin antum sudahlah orang kampung, murid kita tu jelek pula rupanya. Ada nanti tu. Antum jangan ditilik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Dalam satu lafaz wala innallaha la yanzuru ila ila ajsamikum wa amwalikum. Dalam satu lafaz lain suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sesungguhnya Allah tak tengok bentuk rupa kalian, Allah tak tilik bentuk jasad kalian, tak pula Allah pandang harta kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Ni Zahir. Lalu Zahir ni satu hari ketika sedang berjualan. Ketika sedang berjualan, Nabi SAW mendatanginya, seraya mendekapnya dari belakang tanpa sepengetahuan dia. Didekap oleh Nabi dari belakang. Tengok bagaimana muamalah Nabi dengan Zahir ni, walaupun dia jelek rupa. Ajib. Luar biasa dia ni. Lalu dia tak nampak dia. Wa huwa yabi'u mata'ahu fahtadanahu min khalfi. Nabi peluk dia dari belakang. Wa huwa la yubsiru, dia tak tengok. Faqala ar-rajulu arsilni man hadha faltafata fa'arafa an-nabiyya. Lalu apa kata Zahir ni? Zahir berteriak, tolong beritahu saya siapa ni. Kata dia. Lalu ia pun menoleh dan dia pun tahu, melihat ke belakang, ternyata beliau adalah sosok baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ia tidak melepaskan. Lalu Zahir ni begitu tahu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di belakangnya, hebat pula dia ni. Faja'ala la ya'luma al-saqa zahrahu bi sadrin Nabi. Senantiasa dia tak mau melepaskan punggungnya, senantiasa diletakkan punggungnya di dada Nabi. Kesempatan dia dipeluk terus oleh Nabi. Sayanglah Nabi Zahir ini. Allahu akbar. Lalu begitu Zahir ni senantiasa menempelkan punggungnya ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mencandai si Zahir ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? May yashtaril abda, siapa yang mau beli budak ni? Siapa yang mau beli hamba ni? Faqala ya Rasulullah idan wallahi tajiduni kasidan. Apa kata si Zahir ni? Kata dia, wahai Rasulullah, demi Allah kalau begitu engkau mendapati saya seperti seorang murahan saja ya Rasulullah. Kena kata Rasul budak. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menghibur si Zahir lagi. Kata beliau, lakin indallahi lasta bikasidin, tetapi kamu di sisi Allah bukanlah seorang yang murahan. Bahkan au qala lakin indallahi anta ghalin, bahkan engkau di sisi Allah taala ada seorang yang sangat mahal. Ajib. Faham? Luar biasa. Makanya seorang dai butuh hadis ini ya ikhwan, untuk direnungi dan diamalkan. Luar biasa. Makanya kalau hadis sebelumnya adalah melaknatnya dalam perjuangan dakwah ilallah, kita ni butuh apa? Saya sebut begini, kita butuh berguru dan bersahabat, bukan banyak berdebat dan melaknat. Itulah kunci perjuangan hebat. Berguru dan bersahabat, ini sahabat Nabi. Bukan banyak berdebat dan melaknat. Itu dia kunci perjuangan hebat. Kalau tidak bisa kita berjuang hebat. Barakallahu fiikum. Luar biasa hadis ini. Betul tak tu? Menakjubkan. Allahu akbar. Luar biasa. Kemudian ya ikhwan, coba tengok lagi.
bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna A'rabiyan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fa shalla qala ibn Abadah rak'atayn thumma qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ajib. Antum tahu enggak? Saya pertama kali dengar hadis ini, entah pertama atau tidak, yang pasti saya mendengarkan hadis ini yang lama saya teringat dengan fawaid yang disampaikan adalah penjelasan Ustazuna Abu Qatadah hafizahullah taala. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Baik. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. الله أكبر. Ya ikhwan, ini riwayat dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ada orang Arab Badui masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maklumlah kita masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keramik seperti kita, ya. Dan Nabi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, lalu orang tersebut mengerjakan salat, kata Ibnu Abadah, dia salat 2 rakaat, kemudian dia si Badui ini berkata, apa kata dia? Allahumma arhamni wa Muhammad. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Jangan engkau rahmati selain yang lain-lain ni. Bak kata Ustaz Abu Qatadah, yang galak-galak itu. Wah. Bagaimana ceritanya? Begini. Maka Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya kamu telah mempersempit satu perkara yang luas. Kata dia. Jangan begitu. Kemudian tidak lama kemudian orang tu kencing di sudut masjid. Tidak lama setelah itu dikencing di sudut masjid. Ya, kencingnya seperti para sopir kencing hari ini, turun dia dari apa namanya? Dari kursi, dari kepala mobil itu, dari apa namanya? Tempat duduk itu ada bukanya pintu mobil itu, tengok kiri, tengok kanan dia, langsung kencing apa? Kencing di sela-sela ban mobil Fuso tu. Tu pula kerja sopir zaman sekarang. Intip tak diintip dah apa? Udah terintip gitu. Ada aja. Itu fenomena belakangan nih. Makanya antum ya nanti kalau pergi di bandara tu, ajak WC bandara tu berdoa lah, ya Allah berubahlah WC bandara tu. Atau kalau buat masjid jangan buat WC seperti itu. Itu WC itulah. Nampak diintip tak diintip, orang mengintip kita. Nampak dia kita. Bahaya lah tu. Rasulullah SAW idza dhahaba al-madhhaba fa'ab'ad. Di dalam Sunan Abi Daud, apabila pergi ke tempat buang air, dia menjauh. Baik. Ni tapi ni orang Badui. Orang Badui beda dari sopir tadi. Sopir tu masuk kota, keluar kota kerjanya. Memang perangainya aja seperti Badui. Lalu ketika melihat dia ni kencing, ya ikhwan, ya marahlah orang-orang. Maka orang-orang dengan segera membentaknya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Jangan bentak dia, fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam lafaz lainnya, biarkan dia. Karena jangan dihentikan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kalian diutus memberikan kemudahan dan kalian tidak diutus untuk memberikan kesulitan. Siramkan saja satu timba air, ya. Satu timba air siramkan setelah dia selesai. Apa sebab? Ini kan subbu alaihi sajlan, siramkan padanya satu ember min ma'in dari air, au qala dzanubin min ma'in, satu ya timba air. Apa? Sebab kalau dia dihentikan banyak efeknya. Satu, begitu ditutup keran dia tu sakitlah dia. Itu dia. Ini
Air banyak, tiba-tiba ditutup keran tu langsung pecah pipa tadi. Itulah kira-kira. Jadi faedahnya luar biasa. Dan nanti ketika nanti dihardik dia, dihalangi dia terus, dia kerannya bukan seperti keran pipa di toilet, di dauratul miyah. Dia tak pakai keran seperti keran pipa, nanti akan tercipratlah ke sana sini. Akhirnya tidak hanya di tempat itu saja yang najis, tapi tempat lain juga akan terciprat. Anjir, antum coba bayangkan, begitu orang pedalaman datang tiba-tiba langsung kencing di masjid kita, gimana kira-kira tuh? Luar biasa. Makanya ya ikhwan, dakwah Nabi untuk orang yang baru beda dengan tarbiyah Nabi untuk murid-murid dia yang dah lama. Kalau dah yang lama, kalau perlu Nabi mentahdir dia. Seperti kisahnya sahabat yang ditafsir itu. Nabi tegas. Ya. Nabi marah juga. Tapi kalau orang-orang yang baru didakwahi oleh Nabi, Masya Allah. Memang asal dakwah Nabi itu lembut, tapi untuk didikan khusus Nabi, itu perlu dididik tegas juga. Ya, apalagi kalau ya sahabat ya. Karena memang seperti itu beda cerita, bukan ini, tapi perlu juga sahabat sejatimu itu perlu diuji. Ujiannya apa? Ini diantara petunjuk salafun salih. Ya, sebagian mereka mengatakan diuji dia, buat dia marah. Itu dia. Tengok itu ada rekaman Ustaz Zainal Abidin itu tentang itu. Tersebar di internet. Tengok. Itu sahabat sejatimu tuh. Gitulah dia. Satu waktu saya bilang sama istri saya, ada sahabat saya di Pekanbaru, beliau ini sahabat saya. Kadang beliau agak berkecil hati sama saya kadang juga berkecil hati sama dia, tapi kami baik lagi, kami bersahabat lagi. Beliau ini sahabat saya. Itu dia. Baik. Itu salah seorang sahabat saya di Pekanbaru. Kadang begitulah hidup. Kemudian untuk dakwah di pedalaman antum butuh ini. Baca hadis yang ke-22-nya, 32-nya. An Sa'id ibn Abi Burda an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan wa Aba Musa ila al-Yaman faqala yassira wa la tu'assira wa bashshira wa la tunaffira wa tatawa'a wa la takhtalifa. Ini kita penting nih. Dari Sa'id ibn Abi Burda, dari bapaknya, dari kakeknya. Bayangkan tuh, bapak dia rawi hadis, kakek dia rawi hadis, memang mantaplah keluarganya ini. Ya, kalau dapat keluarga seperti ini luar biasa. Bapak dia perawi hadis, kakek dia perawi hadis pula kan? Ajib. Ya. Memang ya keturunan itu nurun lagi ya. Beruntung ini orang. Bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adh dan Abu Musa ke negeri Yaman, dan beliau berpesan, mudahkanlah urusan dengan dipersulit. Berikanlah kabar gembira, jangan buat orang lari, tidak tertarik, dan bekerja samalah kalian berdua, dan janganlah berselisih. Dakwah ya ikhwan, di pedalaman kita butuh kawan, butuh sahabat, jangan berselisih-selisih. Butuh sahabat. Tapi memang sahabat itu susah nyarinya. Ya, sahabat yang teruji. Ya, jadi jangan berselisih. Dan kita butuh bersahabat dalam dakwah ini. Serius saya, tidak bisa. Sebab ada luapan hati kita yang harus kita tumpahkan. Sekedar untuk bercerita. Sebab kita manusia biasa. Makanya dulu di antara nasihat Buya sama saya yang lama, teringat saya Buya Zamzam Allah Ta'ala, kata beliau Firdaus, kata beliau, angkat baik pondok lah konang banyak awak dek salemo yong. Itulah kira-kira secara makna ucapan beliau. Domang. Jadi perlu bersahabat. Itu kata beliau. Di lain waktu beliau, kamu orang rumah bayu tidur. Kata beliau sama istri. Serius. Dipahamkan kayaknya. Itulah kata beliau. Jadi kadang saya bilang, saya tanya lagi lain waktu sama Buya,
Payah nyari sahabat, Buya. Wah, kan payah sahabat itu payah. Orang rumah waktu jadiin sahabat, kata beliau. Anak kita tuh jadiin sahabat awak. Iyo pula. Tapi dakwah ni memang butuh sahabat. Antum tengok di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah menceritakan bagaimana doanya Harun, doanya Nabi Musa kepada Allah Rabbul Alamin, Haruna akhi. Tengok dalam Al-Quran itu di surah apa itu? Ya, di surah apa? Dalam surat ayat ke-31 dan sekitar itulah firman Allah Rabbul Alamin tentang menceritakan Musa alaihissalam, dan ini ada faedah yang menakjubkan. Ini juga penting. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Waj'al li waziran, jadikan ya Allah. Tengok sini lagi. Ayat itu. Jazakallahu khairan. Waj'al li waziran min ahli, ya Allah jadikan. Bisa di mana dia? Ayat. Di ayat yang ke-30-nya, waj'al li waziran min ahli, jadikan ya Allah untukku seorang pembantu dari keluarga. Kita butuh kawan. Nabi Musa alaihissalam berdoa, Haruna akhi, dia sebut Harun saudaraku ni. Antum perlu ikhwan, siapa kawan antum, doakan dia, ya Allah jadikan dia sahabat dalam dakwah ila Allah. Baik. Ushdud bihi azri, untuk apa? Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Wa asyrikhu fi amri, dan jadikan dia sekutu dalam urusanku, jadi kawan. Untuk apa lagi? Kai nusabbihaka katsira, agar kami bisa bertasbih padamu yang banyak. Wa nadhkuraka katsira, agar kami bisa berzikir banyak kepadamu. Inna kunta bina basira, sungguhnya engkau Maha melihat keadaan kami. Ajib, kata para ulama. Ini di antara uraian yang indah dulu saya dapatkan dari syarah salah seorang masyayikh dari Mesir, saya ingat saya, atau dari Mesir atau dari mana ya? Ya dari Mesir. Dari rekaman saya dengar. Ini penjelasan yang sangat indah. Harun saja berdoa kepada Allah. Beliau seorang nabi, butuh kawan. Kita bukan seorang ulama, apalagi nabi ya ikhwan. Tidakkah kita butuh sahabat? Cari sahabat. Makanya saya bilang, kalau pandailah saya dari dulu buat pondok ni cukup begini. Cap jempol, gini kan tangannya, kemudian jari kelingking. Yang jari telunjuk, jari manis, jari tengah, tutup dulu. Yang paling besar dan yang paling kecil dulu. Yang paling besar didik murid-murid dulu, tak usah banyak, 20 orang, 10 orang pun jadi murid, didik sampai dia jadi guru satu saat. Kenapa buat juga yang kecil? Anak-anak kita, orang-orang salafi ini banyak anaknya. Begitu. Alhamdulillah. Kalau Allah berikan rezeki. Kemudian sehingga didik anak kita terus murid. Ini jadi sahabat. Baik, faham tu? Sehingga jadi ada yang jadi sahabat. Kalau tidak bisa. Jangan berselisih. Sebab memang perjuangan dakwah ni berselisih-selisih itu capek dibuatnya. Sulit. Makanya ini bersahabat. Faham tu? Jadi Buya tadi bilang, besok ingat tu, banyak ada selemu demam, berat. Jadi cari sahabat, kata beliau begitu. Kemudian pelajaran kita di sini apa lagi? Yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira. Di sini dia. Mudahkanlah urusan, jangan kalian persulit. Berilah kabar gembira, jangan buat orang lari. Bekerja samalah kalian berdua, jangan berselisih. Ya, Mu'adz dan apa tadi? Dan Abu Musa. Baik. Allahu Akbar. Jadi dakwah ilallah, apalagi di tempat-tempat yang awal-awal kita berdakwah, itu butuh cara agar hikmah dalam berdakwah, tidak bisa keras.
Dan hikmah itu tidak hanya dengan lisan saja lembutnya, tidak bisa. Ya. Nabi SAW itu adalah orang yang paling hikmah dalam dakwahnya. Tapi ada kalanya beliau tegas, tapi tengok sikap beliau lembutnya bagaimana, tegasnya seperti apa. Baik. Hukum asal dalam dakwah itu adalah lembut. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim apa? Lau kunta fadlan walidan apa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah SWT lah kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Kalau kamu berlaku kasar, keras hati, kerasnya lam faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Makanya benda lunak itu, kalau benda keras itu kalau dilempar-lempar ke dinding, tap, mantul dia pecah. Tapi kalau benda lunak, tap, begitu sampai lengket dia. Tuah, antum kalian buat tuah di tempat apa namanya itu, tempat penggalian kolam tuah, lempar, tap, lengket tanah liat itu dibuatnya situ. Benda lunak, lengket dia. Tapi kalau benda keras, pecah-pecah dibuatnya dia. Ya, baik, barakallahu fikum. Itu hukum asalnya. Kecuali jika memang ada waktu-waktu yang butuh tegas, yang butuh kita keras, itu beda lagi. Dan nanti dalam pendidikan ada sikap yang harus kita ambil. Ya, barakallahu fikum. Dan zaman ini adalah zaman berlemah lembut dalam dakwah. Inna hadzal 'asr 'asr rifqa. Zaman ini adalah zaman berlemah lembut, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala. Sebab manusia berada dalam kejahilan. Dan tadi saya sebut bahwa di sini kita perlu menguraikan dakwah secara hikmah, tapi sudah banyak saya sampaikan dari tadi. Ya, bagaimana hikmah dalam berdakwah, sedikit banyaknya sudah saya sampaikan. Ya, kalau nggak banyak, sedikit banyaknya sudah saya sampaikan. Ya, perlahan-lahan tadi. Mungkin tidak saya khususkan karena waktu juga sudah mendekati jam 8. Al-hadits tsani wa salasun, hadis yang berapa ini? 32. Ini cuma ini panjang, dan membaca ini adalah kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nanti saja coba kita langkai dulu hadis ini. Ya. Pilih mana yang perlu kita uraikan sekarang. Ini hadis yang ke-36 itu juga cukup bagus ya. Itu perlu kita untuk melecut kita. 35 36 tuh nyatu itu. Ya, kita baca saja. Coba antum lihat. 35 36. Kita langkai dulu ya kisah yang di atas itu. Nanti kita tukar pun tempatnya enggak apa-apa juga, ya. Itu karena hadis yang itu panjang, kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Atau memang itu aja, enggak apa-apa, sekedar baca aja. Sabar. Dakwah itu butuh sabar, memang kaitannya begitu. Silakan dibaca. Ya. Saya baca artinya saja ya. Baik, nanti saya ambil potongannya. Enggak apa-apa, ini aja lah. Dari Abu Katsir Yazid ibn Abdurrahman telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, dulu saya sering mengajak ibu saya untuk masuk Islam. Ajib. Ketika ia masih musyrik. Ini ceritanya tentang sabar dalam dakwah ilallah. Pada suatu hari saya mengajaknya untuk masuk Islam, tetapi dia mengutarakan kata-kata yang tidak saya sukai tentang dirinya, diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang diri Nabi. Diejek-ejeknya Nabi. Begitulah kalau belum dapat hidayah. Kemudian saya datang menemui Rasulullah SAW sambil menangis dan berkata, ya Rasulullah, saya sering mengajak ibu saya untuk masuk Islam, tetapi ia selalu menolak dan malah mengucapkan kepada saya kata-kata yang tidak saya sukai tentang engkau.
Oleh karena itu mohonkanlah kepada Allah agar ibu saya mendapatkan petunjuk dan hidayahnya. Setelah mendengarkan penjelasan saya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara khusus. Allahu akbar. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Itunya doa Nabi. Faharatu mustabshira. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya Allah berikanlah, kata Nabi, ya Allah berikanlah hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Lalu saya kembali ke rumah dengan perasaan gembira karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dia gembira dengan doa itu. Setibanya di rumah saya mendapati pintu rumah masih tertutup. Dia makin gembira lagi nanti itu. Ibu saya mendengar derap langkah saya dan berkata, "Hai Abu Hurairah, berhenti sejenak." Kemudian saya mendengar suara tumpahan air. Ternyata ibu saya sedang mandi. Ia segera berpakaian mengenakan kurdung. Ia membuka pintu seraya berkata, "Hai Abu Hurairah, sekarang aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Aku bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya." Abu Hurairah berkata, lalu saya kembali lagi kepada Rasul. Saya datangi beliau sambil menangis karena perasaan gembira. Allah, luar biasa. Ya. Saya berkata, "Ya Rasulullah, saya sungguh sangat senang dan gembira Allah telah mengabulkan doa engkau dan Allah telah memberi hidayah kepada ibu saya." Rasulullah SAW memuji Allah, mengucapkan syukur kepadanya. Saya berkata, "Ya Rasulullah, saya sungguh senang dan gembira Allah telah mengabulkan doa engkau dan Allah telah memberikan hidayah kepada ibu saya." Rasulullah SAW memuji Allah, mengucapkan syukur kepadanya. Saya berkata, "Ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar saya dan ibu saya mencintai orang mukminin dan mereka juga mencintai kami." Kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa tambahan lagi, ya, "Allahumma habib ubaidaka hadha yakni Abu Hurairah wa ummuhu ila ibadikal mu'minin wa habib ilaihimul mu'minina fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani." Allahu akbar. Ini luar biasa. Nabi mendoakan Abu Hurairah. Ini kemuliaan yang luar biasa. Ya Allah, jadikanlah hambamu yang kecil ini yakni Abu Hurairah cinta kepada orang-orang mukmin, serta jadikan mereka cinta kepada yakni hamba yang kecil ini, dia Abu Hurairah dan ibunya cinta kepada orang mukmin, serta jadikan mereka cinta kepada keduanya, yakni orang mukmin mencintai keduanya. Lalu apa kata Abu Hurairah? "Maka tidak ada seorang mukmin yang mendengar nama saya dan tidak bertemu dengan saya, melainkan ia cinta kepada saya." Ajib. Apa pelajaran dari hadis ini? Selain dakwah itu kepada keluarga, ya ikhwan, sabar mendoakan umat, sabar dalam mendoakan orang-orang. Mungkin antum jumpa dengan guru antum, "Ustaz, tolong doakan ya Ustaz, ini ada matmu saya Ustaz, 3 orang sekarang sedang saya dekati, tolong mudah-mudahan dia masuk Islam Ustaz." Mana tahu doa mereka yang diijabah oleh Allah. Saya jadi teringat dengan kisah ayah saya. Awal pertama kali dapat hidayah mak saya, kemudian ayah saya, abang saya. Alhamdulillah. Adik saya, kata istri saya juga sering hadir kajian-kajian saya. Saya tidak tahu apa amalan adik saya, tapi kenapa beliau bisa seindah itu menjelang wafatnya. Kata istri saya, mungkin masuk kaji-kaji yang disampaikan itu selama ini kepada beliau. Alhamdulillah. Karena tidak ada ucapan yang kami dengar yang terakhir itu melainkan ucapan la ilaha illallah. Beliau ucapkan. Alhamdulillah. Dulu ayah saya seorang khalifah suluk. Semoga Allah Ta'ala merahmati ayah saya. Beliau juga pernah marah sama saya. Saya juga belum begitu pandai berdakwah. Tapi antum tahu tidak? Yang membuat ayah saya mendapat hidayah, selain ketika itu TV dakwah, di antaranya juga ceramahnya asatizah kita, ceramah Armen saya beli. Beliau ayah saya mendengarkan Wisol TV juga, bagaimana ayah saya mendengarkan ceramahnya Dr. Khalid itu tentang bagaimana Allah Ar-Rahmanu Al-Istawa, yang judulnya itu kalau salah itu tentang kenali Rabbmu kamu akan bahagia. Tetapi yang dia ada beberapa kajian dulu dia tentang itu.
Makanya satu waktu saya jumpa dengan Dr. Hadid di Batu Malang, saya ceritakan ayah saya mendapat hidayah juga dengan dengarkan ceramahnya. Kata Dr. Hadid, qad absyartani hadha sabah dan kamu buat saya gembira pagi ini, kata beliau. Dan di antara rahasianya ayah saya kenapa dapatkan hidayah, saya bawa ada ustaz-ustaz, itu yang saya tengok. Saya anaknya, wajar. Bawa ustaz, datang ustaz, ada Buya Zafrullah datang, saya bawa bertamu ke rumah ayah. Ada ustaz-ustaz Buya Zamzami datang, saya khususkan ke rumah ayah. Jumpa ustaz-ustaz, akhirnya alhamdulillah ayah saya makin yakin. 3 tahun menjelang meninggal dunianya, Allah beri hidayah ayah saya. Minta doa ya ikhwan. Makanya saya bilang ada dua doa yang perlu antum ucapkan buat orang tua antum. 1, kalau orang tua antum masih hidup, doa pada Allah, ya Allah, jangan wafatkan ayah saya, jangan wafatkan emak saya, kecuali ayah emak saya dapat hidayah sebelum wafatnya. Antum ucapkan itu. Karena hidayah ini mahal. Semoga Allah Ta'ala, semoga antum termotivasi ya. Karena contoh yang lain banyak, tapi baiklah karena saya berhadapan dengan antum dan tulab-tulab di sini. Saya juga berdoa untuk kakak kandung saya. Ya, kakak kandung saya di kampung sana. Ya, mertuanya Wirman tuh saya berdoa, saya khususkan doa dulu. Ya, untuk ayah dia tuh saya juga berdoa. Itu pun doa saya ya kayak gitunya tuh, belum apa-apa Allah ijabah. Dan saya belum begitu yakin juga kayak doa saya dan tidak, tapi setidaknya saya bergembira bahwa dulu saya pernah berdoa sebelum dia dapat hidayah. Doa itu penting ya ikhwan. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua setelah ayah antum wafat, semoga Bapak Ta'ala pertemukan antum lagi dengan keduanya. Paham tu? Baik. Hadis yang ke 30 berapa? 33 atau 34? 33. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qadimat Tufail bin Amr ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna dawsan qad asat wa abad fad'u Allah 'alayha fa dhanna an-nasu annahu yad'u 'alaihim faqala Allahumma hdi dawsan wa'ti bihim. Dari Abu Hurairah, Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail bin Amr ad-Dawsi datang menemui Rasulullah. Seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus telah durhaka dan enggan melaksanakan perintah, maka doakan supaya mereka binasa. Maka orang-orang pun menyangka bahwa beliau akan mendoakan kebinasaan atas mereka. Ternyata beliau bersabda, ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka. Ajib, akhirnya apa? Allah berikan petunjuk kabilah Daus. Ya, mereka datang. Ajib. Untuk masuk Islam kepada Nabi beberapa orang. Beberapa banyaklah. Antum tengok lagi. Kita tengok lagi riwayatnya. Kabilah Daus ini. Di antara orang itu adalah Tufail bin Amr ad-Dawsi. Yang tadi saya sebutkan beberapa hari baru masuk Islam, kalau tidak salah ingat saya sekitar 2 pekan. Atau tengok lagi. Ya, atau beberapa waktulah ya, beberapa hari beliau masih Islam, beliau dakwahkan kaumnya. Akhirnya apa? Mereka kaumnya dapat hidayah. Ajib. Apa pelajaran dari hadis ini? Sabar mendakwahkan kaum. Mendakwahkan kaum kita sabar titik. Allahu Akbar. Kalau Abu Hurairah tadi doa dan ini sabar. Jangan minta doa keburukan. Hadis yang ke-30 ini Ada 2 saya sebutkan? Jadi seharusnya ada 2 ya, yaitu terkopas gitu. Tapi 3-3-nya ada kan? Nah, ada apa-apa. Biasanya itu nulis cepat-cepat,
kopas cepat-cepat. Sekarang berarti 34 lagi ya. Kita baca hadis yang ke-34 dulu. Wah, ini penting. Ini cara-cara berdakwah lagi. Ya. Sabar, cara-cara dakwah sudah 34. Kayaknya malam ini cukup 34 ya. Besok 6 lah. Itu dia. Atau mungkin tambah satu sisi lagi. Tengok kondisinya. Sebab hadis yang ke-35 itu panjang. Dia harus baca 35, baca 36-nya. An Abi Wa'il qala kana Abdullah yudzakkirun nasa. Saya tidak sebutkan rawi-rawinya tadi sebab ada di tulisan itu. Ya. Kecuali ada satu tadi yang lupa saya mengkopasnya. Ya. An Abi Wa'il qala kana Abdullah yudzakkirun nasa fi kulli khamisin. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولون بها مخافة السامة علينا. Dari Abu Wa'il, ia berkata bahwa Abdullah memberikan pelajaran kepada kami setiap hari Kamis. Kemudian seseorang berkata, wahai Abu Abdurrahman, sungguhnya aku ingin kalau engkau ni memberikan pelajaran kepada kami setiap hari, memberikan mau'izah. Di sini kan yudzakkiruna, memberikan pelajaran, yakni peringatan, memberikan tazkirah, memberikan nasihat-nasihat. Beliau berkata, sungguhnya aku enggan melakukannya karena aku takut membuat kalian bosan. Dan aku ingin memberikan pelajaran kepada kalian sebagaimana mana Nabi memberikan pelajaran kepada kami karena khawatir kebosanan akan menimpa kami. Jadi cuma hari Kamisnya dia kasih, ya. Kadang-kadang bosan pula itu dia. Memang ada kan itu kalimatnya an umillakum. Ada kebosanan. Saya membuat kalian jadi bosan. Jadi fawaid hadis ini, satu, membuat jadwal pelajaran. Dua, jangan terlalu sering-sering kasih nasihat aja. Nah, berikan pelajaran ilmu yang lain. Makanya di antara fawaid hadis ini yang saya baca yang saya dengar, yang saya dapatkan dari para ahli ilmu adalah jangan terlalu banyak memberikan nasihat. Pas saat dibutuhkan baru kasih nasihat. Faham tak? Nah, jadi nasihat terus. Kasih nasihat. Kadang nasihat pelajaran tak apa-apa. Enggak bisa. Buat orang bosan itu pukulan telak bagi kita untuk apa? Terus mengupdate ilmu. Ada sesuatu yang baru harus kita munculkan. Orang itu tahu enggak? Kenapa kadang-kadang sesuatu itu enggak begitu bermakna lagi? Karena memang itu aja. Sehingga enggak begitu bermakna lagi. Itu kalau sikap itu dibuatkan ke istri bahaya tuh. Dan itu keitunya kan bahaya tuh. Atau dibuatkan untuk ayat-ayat Allah, bahaya juga itu. Misalkan tidak mentadabburi surat apa namanya, surat pendek, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan itu aja terus terdengar sehingga tidak ada yang tertarik hati dia lagi. Padahal itu sulusul Quran kan, sepertiganya Al-Quran. Itu bahaya. Tapi memang manusia ini punya sifat bosan. Makanya jangan sampai membuat orang bosan. Wah, ini berat nih tugas ini. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Biar antum tidak bosan pula. Kita cukupkan sampai hadis yang ke-34 ini. Hadis yang ke-35 dan 36 itu sama tujuannya. Kemudian yang ke-37, yang ke-38 itu sama juga tujuannya. 39 adalah tentang sabar dalam berdakwah, ya. Dan yang ke-40 itu adalah tentang doa. Kalaupun kita baca malam ini satu, kita baca hadis yang ke-39 saja. Kita letakkan ke atas juga diperboleh, yang juga bagus. Karena ini ada kaitan, tapi memang kaitannya ini sabar ya. Kaitannya sabar. Antum coba lihat hadis yang ke-39. Cukuplah dulu ya. Tadi dah sebut bosan lah.
Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.